Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ridwan Henry, tim mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi setelah MIT dengan topik adalah struktur perulangan atau looping. Nah, tentu saudara sudah mengenal ya beberapa struktur dasar algoritma. Ada tiga. Yang pertama adalah struktur berurutan atau runtunan atau sekuen. Yang kedua adalah struktur pemilihan kondisi atau decision ya atau keputusan. Nah, yang ketiga adalah struktur perulangan atau looping. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan struktur yang ketiga, itu adalah struktur perulangan atau looping. Apa itu struktur perulangan atau looping atau sering juga disebut dengan repetition? Adalah suatu struktur dasar algoritma yang digunakan untuk melakukan pengulangan proses secara terus-menerus sampai kondisi berhenti tercapai. Dalam penerapannya ada 4 bentuk dari struktur perulangan ini. Yang pertama for, artinya untuk. 2, while, artinya selama atau selagi. Yang ketiga do while, artinya kerjakan selama. Sedangkan yang keempat adalah repeat until, ulangi sampai. Nah, namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3 saja. Dan yang perulangan bentuk yang keempat itu adalah perulangan yang hanya dapat dipakai pada bahasa Pascal. Sedangkan nanti kita akan implementasikan dengan bahasa pemrograman C++. Nah, mari kita lihat satu persatu struktur bentuk-bentuk dari struktur perulangan tersebut. Yang pertama for, artinya untuk. Nah, for digunakan untuk memproses pengulangan ya, sesuai dengan jumlah pengulangannya. Jadi kalau jumlah pengulangannya sudah diketahui, maka sebaiknya kita menggunakan struktur perulangan for. Yang kedua, struktur for memiliki kelebihan, yaitu lebih efisien dikarenakan susunannya yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Adapun bentuk umum dari struktur perulangan for itu adalah for inisialisasi, terminasi, iterasi, statement yang akan diulang. Nah, jadi di sini artinya for ini adalah instruksinya, inisialisasi ini adalah awal atau harga awal, sedangkan terminasi ini adalah akhir, terminal, berarti akhir, kemudian iterasi adalah perulangan. Dan statement itu adalah statement yang akan diulang-ulang secara terus-menerus sampai kondisi terminasi ini terpenuhi. Nah, selanjutnya, bentuk tadi akan kita jabarkan dengan menggunakan ada bentuk algoritma dan bentuk dalam bahasa C. Nah, bentuk umum dalam algoritma dituliskan dengan for sama dengan harga awal, to harga akhir, do aksi, and for. Nah, artinya aksi ini akan dilakukan berulang-ulang atau kerjakan aksi secara berulang-ulang mulai atau untuk variabel sama dengan harga awal sampai harga akhir. Jadi aksi ini akan dilakukan berulang-ulang mulai dari harga awal ini sampai harga akhir terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi lagi maka dia akan keluar ke bawah N4. Nah, itu dalam bentuk algoritma. Nah, algoritma ini pendekatannya adalah bahasa Pascal. Nah, sedangkan bentuk umum atau dalam bahasa C, karena nanti kita akan implementasikan ke dalam bahasa C. Nah, for, nah, buka kurung, var sama dengan awal, titik koma, kondisi, titik koma, var
plus plus min min kurung kawal aksi titik koma dan kurung kawal. Nah, jadi aksi ini akan dilakukan secara berulang-ulang untuk mulai dari harga variabel awal sampai kondisi ini terpenuhi. Artinya sampai kondisi ini terpenuhi, atau kalau tidak terpenuhi maka akan berhenti dia, baru berhenti dia. Nah, jadi artinya batasnya itu adalah tidak terpenuhi lagi kondisi ini, karena kondisi ini nanti akan menyatakan nilai true atau false, benar atau salah. Nah, sedangkan var plus plus ini artinya untuk menambah nilai satu, istilahnya increment, jadi meningkatkan. Kalau misalnya nanti ditulis di sini awal sama dengan 0, nah untuk menjadi dari 0 ke 1 berarti peningkatannya 1. Nah, peningkatan 1 itu namanya di increment yang dituliskan dengan plus plus. Nah, sebaliknya min min itu adalah penurunan nilai 1 atau istilahnya decrement. Nah, jadi misalnya dari 10 ke 9, dari 9 ke 8, 8 ke 7 dan begitu seterusnya. Nah, itu namanya decrement. Nah, jadi aksi ini akan dilakukan berulang-ulang, ya, mulai dari harga awal, ya, sampai kondisi ini tidak terpenuhi lagi. Jadi bisa nilainya naik dan bisa juga nilainya turun. Nah, ini contoh program di saat kita implementasikan ke dalam bahasa C. Nah, jadi for bill sama dengan 1. 1 ini adalah harga awal, ya. Nah, ini disebut dengan inisiasi. Jadi menetapkan nilai awal. Sedangkan bill kecil sama dengan 10 itu adalah kondisi yang ingin batas, ya, sampai nanti batas pengulangan itu adalah apabila bilangan itu tidak kecil lagi, tidak kecil sama lagi dengan 10, maka prosesnya akan berhenti. Tapi selama nilai bilangan itu kecil sama dengan 10, maka proses ini atau aksi ini akan dilakukan berulang-ulang. Nah, ini adalah increment bill, ya, plus plus bill. Jadi artinya dengan meningkatkan nilai bill-nya dengan 1. Jadi kalau tadi misalnya 1, di saat dilakukan aksi nanti menjadi 2, jadi 3, 4 dan begitu seterusnya. Nah, sedangkan ini adalah statement yang akan diulang-ulang, ya, statement yang akan diulang-ulang. Jadi kalau program ini dijalankan, ya, maka prosesnya adalah pertama, untuk bill nilainya 1, ya, apakah 1 kecil sama dengan 10? Ternyata kondisinya benar. Kalau benar, lakukan aksi yang ada dalam kurung kawal ini. Nah, jadi count bill, berarti count bill artinya cetak 1. Nah, ini dia, cetak 1. Nah, kemudian di saat setelah dicetak, proses ulangan balik ke atas. Nah, di saat balik ke atas, maka plus plus bill. Kalau nilainya tadi 1, kemudian sekarang jadi 2. Karena 1 tambah 1, 2. Nah, kemudian di saat dia 2 kecil sama dengan 10, iya. Karena iya, maka cetak lagi bill. Ya, count bill, cetak lagi bill. Cetak 2, berarti ini dia. Nah, setelah dicetak, proses ulangan lagi, dia balik lagi ke atas, bill jadi 3. Ya. Nah, 3 kecil sama dengan 10, iya, benar. Maka cetak lagi 3. Dan begitu seterusnya. Berulang-ulang sampai 10 dicetak. Sampai 10 dicetak. Nah, setelah 10 dicetak, berarti dia balik ke atas, 10 tambah 1, 11. Nah, apakah 11 kecil sama dengan 10? Tidak. Kalau tidak, dia keluar ke sini, maka prosesnya selesai. Nah, itu makanya hasilnya, kalau ini dijalankan, maka hasilnya adalah mencetak bilangan 1 sampai 10. Nah, ini dengan penggunaan for. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam flowchart-nya, nah, tentu Anda sudah mengenal, ya, apa itu flowchart. Flowchart adalah algoritma yang ditulis dalam bentuk simbol-simbol atau lambang-lambang. Nah, start, for bill sama dengan 1, to 10, do, write bill, loop. Nah, jadi ini proses loop.
selagi kondisi dari perulangan ini terpenuhi belum sampai 10 atau sampai 10 ini akan dilakukan berulang-ulang. Tapi kalau sudah lebih dari 10 dia akan keluar ke sini, maka prosesnya selesai. Nah, begitu juga dalam ini tadi dalam algoritma. Nah, sekarang dalam bahasa C hampir sama ya, star for i sama dengan 1, i kecil sama dengan 10 plus i. Count fill dan ini akan diulang-ulang ya, count ini akan diulang-ulang ya sampai i ini tidak kecil sama lagi dengan 10. Ya, maka dia keluar ke sini. Nah, gitu. Nah, berikutnya program lengkap ya dari contoh pada bahasa C ini adalah include IO stream, include Conio. Nah, include ini adalah preprosesor ya. Jadi artinya instruksi yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh bahasa C yang merupakan library ya dari bahasa C. Jadi sebenarnya ini banyak IO stream ini adalah library yang berhubungan dengan input output. Sedangkan include Conio itu adalah library yang berhubungan dengan konsol. Jadi Conio itu singkatan dari console input output.h. Jadi sebenarnya banyak, ada yang namanya include string, include match, ya, include match atau ada lagi include Windows dan segala macam banyak itu. Jadi kalau Anda bongkar program bahasa C, ada library yang ekstensinya H. H itu semuanya adalah library dari bahasa C. H itu singkatan dari hidden. Nah, jadi dalam artian bahwa setiap bahasa program C harus ada include ini. Karena include ini merupakan preprocessor yang akan dibaca oleh bahasa C. Nah, kemudian yang berikutnya using namespace std. Jadi karena bahasa C adalah bahasa berorientasi objek, sebenarnya untuk menuliskan bahasa berorientasi objek itu agak sedikit rumit karena di saat kita menggunakan count ya atau chain itu harus ada instruksi tambahan dengan misalnya menggunakan titik-titik 2 ya karena dia objek ya. Nah, tapi untuk penyederhanaan dari instruksi yang kita tulis, maka kita gunakan dengan using namespace std. Nah, tapi kalau kita hilangkan using namespace std, lalu kita tuliskan program selain dari using ini, maka dia akan menyalahkan di sini. Salah di sini katanya. Tidak dikenal ini. Nah, jadi supaya dikenal, kenapa tidak dikenal? Karena sebenarnya di sini ada sambungannya, panjang lagi sambungannya. Jadi supaya dikenal count ini, maka kita tambahkan using namespace std. Berikutnya adalah in main. In main ini adalah suatu fungsi dari program utama sesuai dengan namanya main. Nah, main ini ada yang namanya nanti jenisnya ada void main dan ada yang main saja. Intinya bahwa main ini adalah fungsi dari program utama. Kalau tidak ada main, maka sepanjang apapun program yang dibuat tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kemudian main diikuti dengan kurung kawal buka dan kurung kawal tutup. Jadi kurung kawal ini merupakan simbol berpasangan yang menyatakan blok dari suatu instruksi. Jadi di bawah in main ada kurung kawal buka dan diakhiri dengan kurung kawal tutup. Artinya mulai dari kurung kawal buka sampai kurung kawal tutup itu adalah blok dari program utama. Berikutnya in bill ini adalah in adalah tipe variabel, bill itu adalah variabel. Kita mengenal dalam bahasa C itu banyak jenis variabel. Banyak jenis data maksudnya. Ada data integer, in itu singkatan dari integer, itu adalah untuk bilangan bulat. Char, ya, char itu adalah tipe data string. Kemudian ada lagi yang namanya float. Float adalah tipe data desimal, ya. Kemudian long in, ya integer tapi dengan jumlah yang cukup panjang dan begitu seterusnya, ada banyak lagi. Nah,
Kemudian yang perlu dipahami bahwa setiap instruksi dalam bahasa C itu harus diakhiri dengan titik, koma, atau istilahnya semikolon. Kecuali yang pertama preprosesor, yang kedua nama fungsi, yang ketiga struktur algoritma, apakah itu if, apakah itu for, atau apakah itu while, apakah itu do, dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh pakai semikolon. Tapi selain daripada itu, menggunakan semikolon. Nah, jadi di sini inbuilt artinya kenalkan variabel bil dengan tipenya integer atau bilangan bulat. For bil sama dengan 1, bil kecil sama dengan 10, bil plus plus. Nah, count bil. Ya. Nah, jadi artinya instruksi yang ada di dalam blok ini, nah jadi ini blok for, ya, ada lagi blok buka dengan kurung kerawal, buka dan kurung kerawal tutup. Ini menunjukkan blok, ya, dari struktur perulangan for. Jadi di dalam program itu kita bisa melakukan blok-blok, ya, blok-blok supaya nanti mudah kita melihat di mana kesalahan dari program itu. Jadi memang strukturnya seperti itu. Nah, jadi ini for bil sama dengan 1, artinya untuk bil mulai dari 1 sampai 10. Jadi karena bil kecil sama dengan 10, jadi selama bilangan kecil sama dengan 10, maka cetaklah yang ada dalam tanda kurung ini. Ya, yang ada dalam tanda kurung ini. Kemudian setelah dicetak, proses balik lagi ke atas dengan adanya kurung kawal tutup ini, dia akan otomatis balik ke atas. Nah, di saat dia balik ke atas dengan adanya bil plus plus ini, artinya kalau nilainya tadi 1, 1 tambah 1 jadi 2, dia balik ke atas. 2 kecil sama dengan 10, iya. Kalau iya, cetak lagi. Ya, itu makanya yang pertama ini 1, yang kedua 2, yang ketiga tadi 2 tambah 1, 3, dia balik lagi ke atas. 3 kecil sama dengan 10, iya. Nah, kalau iya cetak 3. Nah, bil plus plus berarti 3 tambah 1, 4, dia balik lagi ke atas. Ternyata 4 kecil sama dengan 10, maka cetak lagi 4, dan begitu seterusnya sampai nilai 10 dicetak. Jika setelah 10 dicetak, ya, maka bil plus plus berarti 10 tambah 1, 11. Dia balik lagi ke atas. Ternyata 11 tidak kecil sama lagi dengan 10, maka dia akan keluar ke instruksi ini di bawahnya. Nah, ternyata disambut dengan instruksi gets. Gets ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menahan tampilan di layar. Jadi supaya si pemakai bisa mengamati apa yang terjadi di layar, maka di sini perlu adalah get. Nah, dengan get ini sistem atau program meminta kita untuk menginputkan atau mengetikkan tombol apa saja supaya prosesnya bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi dengan kita mengamati ini, kalau sudah kita amati, tekan tombol enter atau tombol apa saja, maka dia akan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Ternyata di sini adalah prosesnya selesai. Nah, itu. Nah, itu kira-kira penjelasan dari program ini. Nah, yang kedua, bentuk perulangan yang kedua adalah while, artinya selagi atau selama. Adalah struktur perulangan yang melakukan pengecekan kondisi di awal blok perulangan. Dan biasanya perulangan mengeksekusi jika kondisi terpenuhi atau bernilai benar. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau tidak benar, maka perulangan tidak dapat dieksekusi oleh program. Nah, jadi dengan instruksi dalam bentuk perulangan while ini, pengecekan kondisi dilakukan di awal blok. Apabila kondisinya bernilai benar, terpenuhi, maka baru dilakukan perulangan. Tapi apabila di awalnya sudah tidak terpenuhi, maka perulangan tidak dapat dilakukan sama sekali. Nah, bentuk umum dari struktur perulangan while itu adalah while kondisi, ya, statement yang akan diulang. Nah, jadi sederhana,
ya. Nah, dalam bentuk algoritmanya, while kondisi do. Jadi, aksi ini akan dilakukan selagi atau selama kondisi bernilai benar. Jadi kalau kondisi di sini sudah dinyatakan salah, maka aksi tidak akan pernah dikerjakan. Nah, kemudian ini while adalah pasangan dari while. Ini dalam bentuk algoritma. Sedangkan dalam bentuk C adalah while kondisi aksi. Jadi artinya aksi akan dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi ini tidak terpenuhi lagi. Jadi di saat kondisi awal terpenuhi, ini dilakukan, lalu ia balik ke atas, cek lagi, kalau terpenuhi, lakukan lagi, begitu berulang-ulang. Tapi di saat kondisi ini tidak terpenuhi lagi, maka prosesnya akan keluar ke sini, maka disambut dengan kurung kawal tutup, maka prosesnya selesai. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart, ya, while itu simbolnya adalah ini belah ketupat atau sama dengan pemilihan kondisi if. Jadi kondisi pertama dulu dicek, selagi dia benar maka lakukan aksi berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Nah, jadi proses berulang ke atas ini itu namanya looping. Tapi apabila tidak benar maka dia akan keluar ya ke arah false. Nah, ini potongan programnya. I sama dengan 1, while I kecil sama dengan 10. Nah, ini saya lupa kurung tutupnya. Nah, count I plus plus I. Jadi artinya mula-mula dengan nilai I sama dengan 1, ternyata 1 kecil sama dengan 10. Iya. Kalau iya berarti count I. Cetak nilai I. Nah, dengan mencetak nilai I, pertama tentu 1 ini dia. Kemudian plus plus I. 1 tambah 1, 2. Dia balik ke atas. 2 kecil sama dengan 10, iya. Cetak 2. Plus plus I. 2 tambah 1, 3. Dia balik ke atas. 3 kecil sama dengan 10, iya. Cetak 3. Dan begitu seterusnya, berulang-ulang sampai 10 dicetak. Setelah 10 dicetak, maka 10 tambah 1, 11. Dia balik ke atas. Ternyata 11 tidak kecil sama lagi dengan 10. Maka pengecekannya bernilai salah. Kalau salah dia langsung ke sini, nah, maka prosesnya selesai. Jadi hasilnya adalah pencetakan 1 sampai 10. Nah, ini program lengkapnya dalam bahasa C. Barangkali sama dengan tadi. Ya, ya sama ya. Kemudian, oh ya saya lupa menjelaskan yang di sebelah sini tadi ya. Ini program dalam bahasa C. Program ini apabila dijalankan akan menghasilkan pencetakan 1 sampai 10. Nah, cuman saja ini hasilnya sebenarnya bukan cetaknya ke kanan kalau di program ini dijalankan. Karena di sini ada backlash n. Backlash n ini artinya adalah untuk mencetak data ke bawah. Ya, artinya membawa data ke baris berikutnya. Nah, jadi sebenarnya hasil dari program ini adalah ke bawah deretannya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ke bawah. Karena ada fungsinya instruksi count backlash n ini. Ya, jadi ini adalah fungsinya untuk mencetak ke bawah. Nah, tapi kalau tidak ada ini, barulah hasilnya ke kanan seperti ini. Nah, itu saja barangkali saya tambahan. Nah, sekarang ini karena tidak ada count backlash n, maka hasilnya cetakannya adalah ke kanan. Ini benar ini. Cetakannya ke kanan. Nah, kemudian dengan fungsi atau dengan struktur for ini, bisa juga kita mencetak nilai yang tidak didefinisikan, artinya tidak nilai variabel yang diulang-ulang. Kalau tadi nilai variabel yang diulang-ulang, sekarang bukan nilai variabel yang diulang-ulang, tapi nilai yang kita definisikan tertentu. Misalnya, in sama dengan A, artinya perkenalkan variabel A dengan tipe integer, sedangkan A kita berikan harganya 1. Nah, while A
kecil sama dengan 10, jadi dalam artian selagi nilai A kecil sama dengan 10, ya, cetak saya belajar algo. Nah, jadi artinya yang ada dalam kurung kawal ini akan dicetak berulang-ulang selama kondisi di sini terpenuhi. Jadi yang dicetak bukan variabelnya, tapi nilai tertentu yang kita definisikan. Jadi di saat pertama, kalau program ini dijalankan, pertama satu kecil sama dengan 10, cetak saya belajar algoritma. Ini dia, untuk yang pertama. Nah, setelah itu, plus A. Saat A sama dengan A nilai A tambah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Dia balik ke atas. 2 kecil sama dengan 10. Cetak saya belajar algo. Ini data yang kedua. Lakukan lagi increment, 2 tambah 1, 3. Ternyata 3 kecil sama dengan 10. Cetak lagi saya. Dan begitu seterusnya sampai 10. Ya, teks atau tulisan saya belajar algo dicetak. Setelah 10 berarti nilai A 10 tambah 1, 11. Dia balik ke atas. Ternyata 11 tidak kecil sama lagi dengan 10. Maka prosesnya selesai. Bukan dengan disambung dengan get, amati di layar, kemudian tekan salah satu tombol dan selesai. Nah, itu fungsi dari program ini. Jadi perulangan ini bisa kita variasikan, bukan hanya nilai variabel pada perulangan saja yang kita cetak, bisa dengan nilai-nilai yang lain atau nilai proses-proses yang lain nanti. Nah, yang ketiga adalah struktur do while. Do artinya kerjakan, while selama. Jadi artinya aksi akan diulang-ulang selama kondisi terpenuhi. Struktur perulangan while dan do while sangat berbeda. Jika struktur while melakukan pemeriksaan kondisi di awal, sedangkan pada struktur do while melakukan pemeriksaan di bagian akhir. Nah, jadi berbeda. Kalau while pembacaan kondisinya di awal, dan do while artinya dikerjakan dulu baru dicek. Tapi dengan while dicek dulu baru dikerjakan, sedangkan dengan do while kerjakan dulu baru dicek. Nah, struktur do while akan melakukan minimal satu kali, ya, satu kali proses untuk menjalankan statement yang akan dilakukan perulangan meskipun kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah. Jadi dengan do while ini, walaupun kondisi bernilai salah, minimal satu kali ada yang dikerjakan. Beda dengan while. Kalau while, kalau hasil pengecekannya itu sudah salah, maka tidak ada satupun yang akan dikerjakan. Nah, itu beda antara do while dan while. Nah, bentuk umum dari struktur perulangan do while, do statement yang diulang, while. Nah, sedangkan dalam bentuk bahasa asing, do statement yang akan diulang, while kondisi. Jadi pengecekan kondisinya di akhir. Nah, enggak, kalau dikerjakan dulu baru dicek. Nah, ini dalam bentuk flowchart-nya sama dengan tadi, ya. Aksi dikerjakan dulu, ya. Kemudian baru dicek, ya, baru dicek. Nah, hasil pengecekan adalah true dan false. Jadi kalau ternyata false, jadi yang aksi sudah pernah dikerjakan, ya. Tapi kalau misalnya kondisinya true, maka akan diulang-ulang sampai kondisi tidak terpenuhi lagi. Contoh dalam potongan program, kita berikan nilai awal I sama dengan 1. Do, kerjakan. Count I. Nah, cetak I. Ya, pertama cetak 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. While 2 kecil sama dengan 10, apakah 2 kecil sama dengan 10? Iya. Kalau iya, dia balik ke atas. Ya, balik ke atas, kemudian cetak lagi 2. 2 tambah 1, 3. 3 kecil sama dengan 10. Iya, dia balik lagi ke atas, cetak. Nah, begitu seterusnya. Sampai 10 dicetak. Setelah 10 dicetak, maka 10 tambah 1, 11. Apakah 11 kecil sama dengan 10? Tidak. Kalau tidak, prosesnya selesai. Nah, ini
program lengkap dari bahasa C sama dengan yang tadi, ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan struktur perulangan while dan do while. Pertama, while melakukan pengecekan kondisi di awal atau pengecekan kondisi atau mengecek kondisi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi statement. Sedangkan do while pengecekan kondisi di akhir setelah eksekusi statement. Nah, kemudian struktur while jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka kita akan melakukan eksekusi ke tahap selanjutnya. Dan pada struktur do while, jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, maka akan melakukan eksekusi statement di blok perulangan minimal 1 kali. Nah, itu perbedaan antara while dan do while. Nah, bagaimana dengan for? Kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan while, dan kapan kita menggunakan do while. Nah, for kita gunakan apabila jumlah perulangan sudah diketahui banyaknya. Nah, sebaiknya kita menggunakan for. Tapi kalau belum diketahui jumlahnya, nah sebaiknya kita menggunakan struktur while dan do while. Itu kira-kira pembahasan kita pada hari ini. Dan selanjutnya Anda diminta untuk membuat, ya Anda saya tugaskan untuk membuat tugas, ya. Jadi tugas Anda adalah buatlah pseudocode atau program, ya. Jadi barangkali dalam kesempatan ini program saja, program yang langsung ke program saja saya minta untuk mencetak tampilan-tampilan berikut. A. Mencetak total dari 10 bilangan bulat, ya, 1 sampai 10. Tadi sudah ada kita jelaskan. Ya, mungkin untuk nomor A bisa Anda lihat saja di pembahasan sebelumnya. Yang kedua, B. Mencetak total 10 bilangan sembarang yang diinputkan dari keyboard. Kalau tadi bilangan tidak diinputkan, nah sekarang saya minta Anda menginputkan. Anda tentu sudah tahu ya bagaimana menginputkan data dari keyboard dengan instruksinya cin, ya, cin atau cin, ya, cin, ya. Itu adalah untuk menginputkan data dari keyboard. Kemudian mencetak rata-rata 10 bilangan yang diinputkan. Jadi setelah 10 bilangan yang Anda inputkan tadi, kemudian hitung rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata tentu totalkan dulu, ya. Total dibagi jumlah bilangan. Untuk mencetak total tadi sudah. Nah, tinggal untuk yang C ini dari soal nomor B itu, nah nanti Anda tinggal mencari total rata-rata saja. Jadi jumlah yang ada di program B itu dibagi dengan jumlah data 10, ya, maka itulah rata-rata. Kemudian cetak ke layar. Nah, D mencetak total bilangan yang genap-genap saja dari 10 bilangan pada soal. Boleh A atau boleh juga B, ya. Nah, mencetak yang genap-genap saja. Kita tahu ya bagaimana komputer itu bisa menentukan ini bilang genap, ini bilang ganjil. Nah, tentu Anda sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk menentukan genap atau ganjil adalah kita menggunakan operator modulo atau simbolnya persen. Nah, jadi misalnya if bill persen 2, jadi artinya apabila bilangan dibagi 2, ya, bilangan dibagi 2 sisanya adalah 0, maka itu adalah genap. Tapi apabila bilangan dibagi 2 sisanya 1, itu adalah ganjil. Berapapun bilangannya. Misal, kalau bilangan kita adalah 10, ya, 10 mod 2 sama dengan 0, benar atau salah? 10 mod 2 sama dengan 0, benar atau salah? Ternyata 10 bagi 2 adalah 5 dan sisanya 0. Karena sisanya 0 berarti bilangan tersebut adalah genap. Nah, begitu dalam menentukan apakah bilangan genap atau ganjil. Nah, kalau bilangan genap, maka tambahkan ke dalam total. Nah, yang kelima, mencetak bilangan terbesar dan terkecil dari 10 buah bilangan yang diinputkan dari keyboard. Jadi,
mencetak 10 bilangan terbesar dan terkecil. Nah, untuk mencari bilangan terbesar, maka harga pembanding adalah sekecil mungkin. Sedangkan untuk mencari bilangan terkecil, maka harga pembanding adalah sebesar mungkin. Nah, itulah kira-kira soal tugas ya yang harus Anda kerjakan dan Anda akan diminta nanti mengumpulkan sesuai dengan jadwal yang akan saya kirimkan di grup nanti. Barangkali itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.